underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, Indonesia ini sudah terkenal bahwa sekarang ini tingkat mutu pendidikannya mulai menurun. Pemerintah sudah mengupayakan berbagai macam hal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Memang Indonesia itu terpuruk di dalam dunia pendidikan. Dan kelihatannya pemerintah itu kurang bisa menanggapi cara-cara bagaimana untuk meningkatkan pendidikan kita ini supaya baik. Pemerintah, terutama Dirjen Pendidikan Tinggi itu menganggap bahwa mutu sebuah pendidikan itu tergantung banyak sedikitnya jumlah guru besar. Ya memang kalau makin banyak guru besarnya, mestinya pendidikan itu menjadi lebih bagus. Makin banyak profesor-profesor, PhD, ya berarti pendidikan itu diharapkan bisa makin bagus ya. Tetapi sebetulnya yang lebih utama itu kualitas dari guru besar, profesor, dan PhD tadi itu. Nah sekarang rupa-rupanya ini pemerintah juga ada aneh ya. Ada yang menulis di Kompas bahwa pemerintah itu sekarang seolah-olah untuk memperbanyak guru besar kita itu bukan memperbanyak sekolahan-sekolahan untuk mendidik guru besar atau memberi fasilitas-fasilitas riset ya, tetapi malah memperlunak syarat-syarat untuk bisa lulus jadi guru besar. Nah ini kan aneh nih kan ya, jadi ini kan satu langkah-langkah yang menutupi kekurangan kita tetapi dengan kamuflase. Jadi bisa-bisa nanti mutu pendidikan guru besarnya di Indonesia itu dibandingkan dengan mutu guru besarnya negara tetangga, katakanlah Malaysia atau Singapura, itu ternyata kalau guru besarnya Indonesia itu katakanlah nilainya 10, ternyata guru besar di Malaysia dan Singapura tadi itu nilainya 20. Jadi di sini kan jadi 10 itu bukan yang terbaik kan, tapi jadi paling mutunya separuh dari guru besarnya mereka. Nah ini kan jadi susah ya. Jadi memang untuk yang berposisi-posisi penting dalam Departemen Pendidikan kita ini memang betul-betul harus mempunyai wawasan vision yang betul. Ya jangan-jangan ini pejabat-pejabatnya itu warisan dulu yang penuh dengan KKN. Asal saudaranya, asal temennya itu diangkat jadi pejabat-pejabat. Ini kan bikin susah ya. Jadi memang harus dilakukan betul-betul reformasi di dalam cara mengambil keputusan ini ya. Lalu ada yang berkomentar bahwa banyak sekali dokter di Indonesia yang mengobati pasiennya tetapi tidak tepat. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Memang banyak sekali isu-isu dokter-dokter baru sekarang ini di Indonesia agak sembarangan kalau ngobati ya. Nah ini memang repot ya karena juga demikian ini. Pemerintah membuka kesempatan banyak untuk universitas-universitas di Indonesia itu membuka fakultas kedokteran, karena menganggap dokter di Indonesia kurang. Betul. Tetapi fakultas kedokteran yang dibuka itu tujuannya itu UUD, ujung-ujungnya duit. Uang gedung yang diminta tinggi, uang semesteran kuliah itu tinggi, tetapi apa? Tidak punya teaching hospital, rumah sakit untuk belajar mengobati orang itu nggak punya, ya masih dempel sana sini, ya juga dosen-dosen yang mumpuni itu nggak ada, kurang. Satu dosen ngajar di beberapa sekolahan, ya terbang sini terbang sana, ya bagaimana bisa kuat, ya kan? Nah ini semua kan menjadi problem ya, pengawasan untuk fakultas kedokterannya juga nggak beres. Sehingga lulusan-lulusannya itu memang repot. Dan pemerintah sepertinya mempunyai target bahwa sekarang lulusan dokter itu cukup kuliahnya 4 tahun, jadi cepet-cepetan ya. Pokoknya teori sudah dapat, praktek seadanya, terus lulus jadi dokter. Ya perkara nanti di masyarakat dia kurang mumpuni untuk nangani penyakit-penyakit, itu sepertinya dilihat belakangan aja dah. Nanti kita lihat bagaimana. Lah ini kan nggak boleh. Lalu bagaimana kalau soal dokter ini supaya kesehatan masyarakat di Indonesia ini menjadi semakin bagus, Om Bob? Ya, nah sekarang kan sudah dibuka yang namanya pasaran bersama ASEAN itu kan. Ya mestinya ini kan tidak hanya perdagangan saja, tapi jasa kan juga sudah dibuka. Sebetulnya tenaga-tenaga dokter
tenaga perawat yang di luar negeri itu di ASEAN ya, Asia Tenggara ini ya suruh masuk aja di Indonesia. Kalau misalnya dia pasang tarif 1 kali periksa 500.000, lah udah ada orang yang mau periksa kan? Sebetulnya dokter-dokter nggak usah khawatir karena pasiennya dokter di Indonesia itu terutama di Jakarta itu prakteknya bisa sampai jam 2 pagi kok. Ya dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Tapi pasiennya satu ruangan itu tempat tidurnya mungkin ada 4 atau 5 ya. Dokternya periksa sini, lari sana, sehingga nggak punya waktu lagi. Nah ini kan bikin susah kan? Nah makanya lebih bagus seperti itu. Ya dibuka, terjadi persaingan yang bagus, terjadi seleksi alam. Jadi otomatis nanti kalau pemerintah merasa dokter-dokter lulusan Indonesia kok mutunya kurang bagus, lah otomatis sekolahan-sekolahan dokter di Indonesia ini juga akan meningkatkan mutu. Memang pada awalnya akan sakit, tetapi belakangnya akan bagus. Kan tidak ada satu perkembangan yang bagus kalau tidak dibarengi dengan sakit kan? Jadi jangan maunya enak saja nanti jadinya malah terpuruk. Kan begitu kan? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama